Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa IBI TV, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat untuk mengawali hari Anda. Nah, senang sekali rasanya saya, Aridia, dapat memandu Anda dalam program UBI Talk. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai fenomena menjamurnya klinik kecantikan. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir dua orang pakar dalam bidangnya. Yang pertama ada Ibu Paramita SGZ, dietitian, selaku dosen ilmu gizi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Halo Ibu, bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa datang ke UBI TV ya Bu ya. Baik, kemudian yang kedua ada Ibu Dita Amalia, selaku tim pemasaran salah satu klinik kecantikan di Malang. Ibu, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, Mbak. Ini kayaknya masih muda-muda jadi saya panggilnya Mbak aja ya? Mbak aja, Mbak. Iya, oke, Mbak Mita dan Mbak Dita ya. Iya. Nah, untuk yang pertama ini karena kita membahas mengenai fenomena menjamurnya klinik kecantikan ya Mbak ya. Ini saya punya data hasil penelitian dari International Society of Aesthetic Plastic Surgery bahwa negara-negara Asia seperti misalnya Cina, Korea Selatan, kemudian Thailand, Taiwan itu merupakan termasuk 20 negara teratas yang banyak melakukan prosedur bedah plastik seperti itu ya. Nah, kalau menurut pandangan Mbak Mita sendiri ini seperti apa Mbak melihat fenomena bedah plastik dan ya banyak terjadi dimanapun ini seperti apa? Kalau menurut saya karena gini Mbak ya, dunia bedah plastik itu kan luas sekali ya. Dengan dokter spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik, bedah plastik itu dapat menangani tidak hanya masalah estetik yang kecantikan itu ya. Yang lagi menjamur di dunia sekarang kan operasi plastik seperti facelift, mengubah struktur wajah, kemudian memancungkan hidung, menghilangkan kelopak mata, kemudian menghilangkan pipi yang tirus, itu kan bagian dari bedah plastik secara estetik kecantikannya. Tapi dari segi rekonstruksi, bedah plastik itu ada manfaatnya untuk mengubah sisi wajah yang tadinya kurang sempurna menjadi lebih sempurna. Contohnya misalkan pasca kecelakaan, kemudian lahir dengan cacat seperti bibir sumbing, kemudian atresia ani atau bayi yang lahir tanpa dubur, seperti itu juga bisa dilakukan tindakan bedah plastik. Berarti memang sah-sah saja selama prosedurnya baik dan dalam kesehatan ya Mbak ya? Iya, jadi intinya tindakan bedah plastik itu meskipun itu tujuannya untuk mempercantik diri, tetap saja harus ada faktor-faktor yang diperhatikan. Tidak bisa kita melakukan tindakan bedah plastik itu sembarangan, karena takutnya nanti kan ada side effect yang jelek gitu Mbak ya, bagi tubuh tentunya. Nah, dan itu pun kegiatan bedah plastik itu harus didampingi langsung oleh dokter spesialis bedah plastik. Tidak boleh dilakukan oleh sembarang dokter atau sembarang orang, seperti itu. Baik, kemudian ini Mbak, tadi dengan banyaknya orang-orang yang melakukan bedah plastik seperti itu misalnya ya. Tentunya banyak juga bermunculan klinik-klinik kecantikan yang menawarkan berbagai produk untuk melakukan bedah seperti itu. Nah, kalau menurut Mbak ini bagaimana nih Mbak melihat fenomena yang klinik kecantikan yang banyak terutama di Indonesia dan khususnya di Malang Raya? Kalau klinik kecantikan di Malang Raya kan sekarang bisnis ini sepertinya sudah mulai menjamur gitu ya, di mana-mana sekarang tidak ada orang yang tidak pengen cantik, tidak ada orang yang tidak pengen terlihat tampan lebih dari aslinya gitu kan. Nah, dengan adanya fenomena tersebut tentu saja harus lebih hati-hati dalam memilih klinik kecantikan, memilih dokter. Semuanya harus kita melihat pertama legalisasi dari klinik tersebut, kemudian tingkat keamanan produknya, kemudian alat yang digunakan, kecanggihan teknologinya itu seperti apa, itu yang paling penting harus diperhatikan ketika kita akan melakukan suatu perawatan atau tindakan bedah plastik khususnya di suatu klinik kecantikan. Baik, itu. Mbak, nah sekarang saya ke Mbak Dita ya Mbak ya. Mbak, gimana nih Mbak untuk Mbak kan merupakan tim pemasaran dari salah satu klinik yang ada di Malang Raya. Nah, menurut Mbak sendiri gimana nih Mbak antusias dari masyarakat khususnya di Malang
untuk melakukan apa namanya bisa dibilang kecantikan ya, melakukan kecantikan bagi dirinya, entah itu mengubah ataupun perawatan seperti itu bagaimana Mbak antusiasnya yang ada di Kota Malang sendiri? Selama ini yang dilihat masyarakat Malang Raya itu sangat antusias, gak hanya ke klinik aja ya, mulai dari diri sendiri aja mereka udah melakukan perawatan, salon dan klinik, apalagi klinik di Malang Raya ini udah makin menjamur ya Mbak, menyediakan ya teknologi canggih untuk bisa membuat mereka cantik kayak gitu. Baik, berarti sangat-sangat tinggi ya Mbak, kalau bisa dibilang untuk minat kecantikan, minat untuk di bidang kecantikan dari masyarakat ini. Menurut saya sangat tinggi, apalagi udah dari pelajar udah dari pelajar ya Mbak ya, banyak udah mulai merawat diri kayaknya kayak gitu. Baik, saya balik lagi ke Mbak Nita. Mbak, sebenarnya kalau misalnya kita membuat atau mendirikan suatu klinik kecantikan, sebenarnya apa sih Mbak yang harus kita perhatikan? Apakah mulai dari tempat mungkin ya, dari tempat, kemudian ketersediaan alat, dan apa saja sih yang harusnya diperhatikan? Sebenarnya kalau untuk membuat suatu bisnis kecantikan itu banyak sekali aspek yang harus diperhatikan. Mulai dari lokasi ya, otomatis kita tidak hanya memilih tempat yang strategis saja di mana mungkin misalkan di jalan protokol di kota, tapi kan sekarang Malang sudah termasuk kota besar ya, salah satu kota besar, jadi peluangnya dimanapun termasuk bagus gitu loh. Meskipun di Kabupaten Malang pun juga jalan protokol menuju arah Surabaya ya, itu juga peluangnya cukup besar. Kemudian selain lokasi, kita juga harus memperhatikan dari segi perizinan, legalitas, itu penting sekali. Legalitas mulai dari BPOM ya, BPOM itu khususnya kalau misalkan klinik kecantikan pasti ada produknya, baik dalam itu bentuk krim atau apapun itu dari segi legalitas untuk produk. Kemudian kalau legalitas dari segi praktek dokternya, kemudian tindakan yang diberikan itu harus ada izin dari Dinkes. Ya, tapi kalau kita mau bicara prosesnya panjang sekali sebenarnya ya Mbak ya. Kemudian selain itu kita harus memperhatikan jenis alat. Tidak bisa kita memberikan jenis alat yang terlalu standar gitu. Tapi kita harus memilih alat yang terbaik, bukan mahal sebenarnya, tapi kita pilih yang fungsinya terbaik dan yang pasti tidak menimbulkan efek samping bagi pasien. Itu yang paling penting. Baik, berarti tadi ada dari legalitas, kemudian tingkat keamanannya, dan legalitas yang pertama adalah legalitas dari produk dan tindakan dokter. Baik, dari dokternya juga harus memiliki lisensi ya Mbak ya? Pastinya harus memiliki lisensi, surat izin prakteknya itu harus legal, kemudian untuk klinik itu sendiri pun juga ada izin yang harus legal, tidak hanya bangunannya. Kemudian dari ini Mbak, dari segi produk, karena kan kita banyak menemukan mungkin di kota-kota besar ataupun di daerah-daerah juga, dan khususnya di Malang itu banyak menemukan produk-produk ilegal dan yang tidak bersertifikat dan tidak berstandar BPOM gitu ya, tidak memiliki sertifikat BPOM. Nah, menurut Mbak ini seperti apa untuk kasus-kasus seperti ini? Dengan adanya ketidaklegalan produk-produk yang lagi menjamur sekarang, itu kita yang harus berhati-hati gitu Mbak ya, karena seharusnya setiap klinik kecantikan itu untuk produknya dia tidak hanya harus memenuhi standar BPOM, tapi dia harus memiliki apotek yang diawasi langsung oleh apoteker yang berlisensi juga, yang punya izin praktek yang resmi. Jadi setiap produk yang meskipun itu racikan dari dokternya sendiri, tetap harus ada legalisasi dari apotek, diawasi oleh apotek dan apotekernya. Sepertinya sangat-sangat rumit ya Mbak untuk sangat rumit sebenarnya, karena kan yang namanya kesehatan Mbak ya, pasti berhubungan ujung-ujungnya nanti nyawa pastinya. Jadi kita harus benar-benar sangat-sangat memperhatikan, dan sebagai seorang dokter itu juga tingkat manusiawinya kan harus tinggi. Jadi dia benar-benar harus memperhatikan sekali keamanan untuk si pasien. Seperti itu. Baik, kemudian untuk Mbak Dita nih Mbak ya, ini melihat tadi kan pendirian atau membangun sebuah klinik kecantikan itu begitu susah kalau kita ini ya Mbak ya, melihat rentetan prosesnya seperti itu. Kemudian persaingan antar
persaingan antar klinik kecantikan yang satu dengan yang lainnya ini Mbak melihatnya seperti apa Mbak di Malang sendiri Mbak? Berhubung di Malang Raya itu banyak banget Mbak ya Iya. klinik kecantikan, otomatis persaingannya ketat. Baik. Jadi masing-masing klinik kecantikan pasti ingin menonjolkan kalau diri mereka yang paling terbaik gitu Mbak. Baik. Jadi kalau saya rasa mereka saling mengunggulkan lah teknologi apa ataupun perawatan apa yang mereka punya seperti itu. Baik, kalau misalnya untuk di klinik kecantikan, siapa saja sih Mbak yang lebih sering apa namanya melakukan perawatan ataupun melakukan klinik kecantikan? Kalau kita lihat dari kan mungkin ada remaja ya Mbak. Iya. Nah, itu mungkin seperti apa Mbak? Remaja mungkin problemnya pasti jerawat ya Mbak ya, Baik. kayak seperti itu. Sepertinya kalau banyaknya pasti cewek seperti itu. Jadi ada remaja, terus umur sekitar 20 ke atas, ibu-ibu pastinya pengen cantik toh Mbak, jadi pastinya cewek yang paling banyak. Kayak wanita ya Mbak ya. Nah, Mbak, wanita apa sih sebenarnya yang menjadi daya tarik wanita untuk menjadi cantik? Karena kan cantik itu nggak perlu harus selalu ke salon mungkin Iya. ya Mbak ya, nggak perlu harus selalu ke klinik kecantikan mungkin ya. Nah, apa sebenarnya yang menjadi daya tarik bagi sebagian besar kaum wanita mungkin ya, dan mungkin ada juga kaum pria yang berkunjung ke klinik kecantikan ini sebenarnya apa sih Mbak? Kalau dari segi daya tariknya otomatis semua orang pengen cantik, Nah. tapi terkadang karena orang sudah pengen cantik, pengen tampan ya. Baik. Tapi terkadang ada orang yang sudah termindset dengan pokoknya saya harus cantik, saya harus tampan, tanpa memperhatikan keamanan dari Efek produk yang dia sampingnya. pakai. Betul. Kemudian dari keamanan legalitas dari kliniknya tersebut. Yang penting saya mau cantik. Nanti ketika adanya efek samping yang timbul, barulah mereka bingung cari gimana solusinya nih. Saya harus kembalikan wajah saya seperti semula, seperti itu. Jadi kalau dari Mbak sendiri gimana Mbak? Apakah seperti itu yang dikatakan oleh Mbak Mita bahwa kalau misalnya untuk untuk minat dari masyarakat atau pelaku yang berkunjung ke klinik kecantikan itu, ya itu mereka memang benar-benar pengen cantik gitu kan, tanpa melihat embel-embel dan lain sebagainya seperti itu. Kebanyakan memang seperti itu, jadi cuma sedikit sekali kalangan emang ke klinik kecantikan untuk kayak memang ada sesuatu dalam emang harus diperbaiki kayak jerawat ataupun cacat setelah pasca kecelakaan seperti itu. Jadi mereka emang ingin tampil sempurna gitu Rata-rata Mbak. seperti itu ya, Iya. memperbaiki struktur Iya. bagian tubuh agar Sama menjadi wajah. Lebih baik lagi. lebih baik gitu ya Mbak ya. Nah kalau untuk gini Mbak, kalau kita berbicara tentang teknologi ya, tentunya juga kan satu klinik ataupun satu produk itu tidak jauh dari kecanggihan teknologi. Nah kalau misalnya untuk klinik kecantikan, sebenarnya seperti apa sih Mbak teknologi yang apa ya yang perlu dimiliki oleh satu klinik kecantikan seperti itu? Kalau masalah teknologi itu yang pasti teknologi yang memiliki tingkat aman yang standarisasi alat yang baik. Baik. Kemudian selain dari segi teknologi alatnya, kalau dia sudah memang benar-benar baik, itu dilihat dari penggunanya. Nah, setiap dalam menggunakan alat-alat besar yang digunakan dalam dunia kecantikan itu harus memperhatikan SOP. Nah, SOP standar operating procedure yang ada di setiap alat itu benar-benar sangat harus diperhatikan karena ada beberapa alat dari kecantikan itu yang memang beresiko. Seperti setrika wajah itu kalau kan ada batasan suhunya. Nah, kalau melebihi bisa membuat kulit menjadi terbakar. Kemudian alat kavitasi untuk pelangsingan badan itu tidak boleh kena bagian tulang karena bisa mengakibatkan osteoporosis. Nah, itu yang harus benar-benar diperhatikan. Semakin canggih alat, semakin tinggi resikonya. Semakin canggih berarti Semakin tinggi resikonya. Jadi kita yang harus hati-hati dalam memperhatikan. Ya, berarti kita kalau misalnya saya sebagai pelaku atau pasien gitu Mbak ya, pasien dalam menjalani satu treatment kecantikan, berarti saya juga harus melihat efek jangka panjang yang disebabkan oleh ketika kita melakukan treatment tersebut gitu Mbak ya. Sebenarnya kalau memperhatikan itu jangka panjang pasti ya Mbak ya, tapi selama klinik tersebut dia memiliki legalitas yang baik. Kemudian dokter yang memang berdiri pada spesialisasinya, kemudian tingkat keamanan alat dan produknya juga sudah terjamin, saya rasa nggak perlu khawatir karena kan tidak mungkin di sebuah klinik kecantikan dengan alat yang canggih si pemilik dan pekerjanya itu tidak
tidak tahu bagaimana cara menggunakan alatnya. Jadi Baik. saya rasa nggak usah takut. Nggak usah takut. Dan sebenarnya ya itu tadi, kalau saya sendiri ya, kalau saya sendiri sebagai misalnya salah satu pasien di klinik kecantikan seperti itu misalnya, saya untuk datang ke satu klinik kayaknya agak-agak was-was. Saya ingin masuk ke ini misalnya ke klinik yang satu, kayaknya agak was-was dengan apakah ini benar, apakah ini apa namanya, produk-produk yang digunakan adalah sesuai dengan sudah berstandar seperti itu. Itu berarti harus, memang tadi sudah dikatakan tidak perlu khawatir ya Mbak ya untuk ini, asalkan melihat apa namanya legalitas yang ada di situnya, memang tidak perlu. Nah kalau misalnya untuk melihat dari minatnya masyarakat kembali Mbak ya. Nah masyarakat di Malang dan di Indonesia misalnya, sebenarnya mereka apa sih Mbak yang dicari oleh mereka? Kalau dari masyarakat dasarnya. pada umumnya yang dicari itu pasti dokternya siapa, Baik, spesialis apa, baik. kemudian produknya itu bahannya gimana, halal atau tidak, kemudian alat yang digunakan seperti apa, sama aman atau tidak. Kebanyakan pasti seperti itu. Ya, seperti itu ya Mbak ya. Nah kemudian kalau kita tarik lebih luas ya Mbak ya, sekarang zaman sudah eranya sudah berbeda, dan kita dapat mengakses segala sesuatunya dengan mudah. Begitu juga dengan ketika kita melihat televisi atau informasi yang ada di luar. Terkadang orang-orang Indonesia itu kiblat untuk kecantikan mereka itu adalah ke Asia atau ke orang-orang Barat. Iya. Nah, ini fenomena seperti ini seperti apa Mbak? Karena kan melihat dari kita sendiri kan memang berbeda ya, jenis kulit, dan dari diri kita memang timur dan barat itu memang sudah berbeda. Nah ini menurut pandangan Mbak ini seperti apa? Kalau kebanyakan orang nih ke klinik kecantikan itu karena faktor pengen putih, Baik. ya, kemudian pengen mancung hidungnya seperti orang-orang itu. Nah sebenarnya boleh-boleh saja gitu kan, sah saja sebenarnya tidak ada masalah. Namanya orang ingin lebih tampil, ingin lebih sempurna gitu, sebenarnya tidak ada masalah. Yang penting kembali lagi ke dirinya, bahwa sebenarnya cantik itu yang penting adalah sehat. Baik, cantik itu adalah sehat, itu yang penting. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita memang mindsetnya ingin lebih cantik supaya lebih sehat, tidak ada masalah. Tapi kalau hanya ingin cantik saja, itu pasti apapun akan dia lakukan. Itu yang berbahaya sebenarnya. Kalau Mbak Dita sendiri Mbak, seperti tadi Mbak, melihat fenomena yang ada kiblat kita kadang selalu ke barat gitu. Kita melihat cantik itu adalah putih misalnya ya, cantik adalah putih, cantik adalah langsing. Jadi saya nggak cantik ya, tergantung dari inner beauty ya Mbak ya kalau kecantikan itu. Nah kalau misalnya menurut Mbak sendiri melihat hal-hal yang seperti itu seperti apa Mbak? Itu kayak pikirannya masyarakat karena terpengaruh mungkin dari tontonan mereka atau budaya asing yang masuk ke kita. Padahal di Indonesia sendiri itu kan punya kecantikan sendiri, nggak harus cantik itu putih. Padahal kan untuk kecantikan alami seorang itu kan dilihat dari dalam ya Mbak ya. Cuma yang di luar itu sebagai penunjang aja seperti itu. Baik, nah kalau Mbak sendiri melihat karakteristik dari orang perempuan yang ada di Malang ini seperti apa Mbak? Dalam memandang ini ya Mbak ya, tentang pentingnya perawatan kecantikan seperti itu. Mereka berpikir kalau kecantikan itu sebagai hal yang wajib dimiliki wanita, tapi nggak harus cantik yang gimana kayak gitu Mbak ya. Jadi mereka itu kulitnya terlihat sehat, lalu kayak tanpa jerawat, itu mereka sudah menganggap kalau diri mereka itu cantik gitu Mbak. Pokoknya sehat di kulitnya ya kan akan terlihat indah dari luar gitu, seperti itu. Gitu ya Mbak ya. Iya. Baik, kemudian Mbak, tren yang ada saat ini adalah cenderung orang-orang atau sebagian besar wanita itu cenderung ingin putih kulitnya dan ingin langsing, seperti Barbie misalnya Mbak ya. Seperti itu. Nah, tren yang seperti ini nih seperti apa Mbak? Kadang kan ada orang yang sampai dia itu sangat strict sekali karena dia pengen kulitnya sangat putih seperti orang luar misalnya seperti itu. Ini Mbak melihatnya seperti apa Mbak? Itu lagi menjamur memangnya sekarang, sampai apapun akan dia lakukan yang penting saya bisa putih gitu.
Itu fenomena-fenomena seperti itu sebenarnya harus diluruskan gitu kan. Ketika kita ingin melakukan perawatan untuk pemutihan wajah, banyak sekali yang harus diperhatikan, terutama dari segi produk. Tingkat keamanan produk untuk pemutihan itu tidak boleh mengandung merkuri, kemudian boleh mengandung hidroquinon, kadarnya itu harus sesuai dengan resep dokter. Jadi tidak boleh melebihi. Jadi tingkat putih dari seseorang dia harus naik berapa tingkat, itu hanya dokter yang boleh menentukan. Berarti kalau misalnya untuk tentang hidrokinon itu tadi, itu melihat tingkatan sejauh mana dosisnya itu Mbak ya. Berarti yang tahu adalah dokter spesialis yang memeriksanya itu ya Mbak ya. Iya. Jadi dokter itu pasti akan melihat jenis kulitnya ini seperti apa. Kemudian dia ingin putih sampai seberapa. Ada batas-batasan di mana dia tidak boleh putih melebihi itu, takutnya nanti berefek, namanya kulit ya, bisa jadi dalam jangka panjang nanti efeknya jadi kanker kulit atau apa kan kita tidak tahu. Seperti itu. Kemudian kalau untuk pelangsingan ya, kalau pelangsingan sebenarnya juga sama seperti itu. Untuk melangsingkan tubuh itu bukan berarti kita harus melakukan tindakan-tindakan ekstrim, contoh minum obat diet berlebihan, kemudian tidak makan. Nah, itu yang berbahaya. Treatment yang dilakukan di klinik kecantikan untuk program pelangsingan itu adalah treatment luar. Treatment yang secara langsung seperti sedot lemak itu pun juga dokternya sudah memperhatikan. Sedot lemak itu maksimal harus berapa liter yang disedot, tidak boleh lebih, seperti itu. Begitu, berarti kalau misalnya kita sedot lemak gitu ya, itu ada dosis yang harus, ada takarannya di mana hanya boleh diambil berapa cc. Nanti secara kontinu kalau tidak seperti itu, nanti efeknya dia bisa terlalu kurus, akhirnya efeknya ke kulitnya juga terlihat kusam ya, nggak seger seperti orang sakit seperti itu. Biasanya berapa kali Mbak untuk mendapatkan hasil yang sempurna? Kalau itu tergantung berat badannya. Kalau dia sudah dikatakan obesitas, otomatis itu harus lebih kontinu sekitar 3-4 kali. Tapi kalau masih overweight saja ya, hanya kelebihan berat badan saja, itu 1-2 kali masih bisa. 1-2 kali yang bisa. Nanti selebihnya itu secara jangka panjang dia harus bisa mengatur pola makannya, dietnya itu seperti apa yang aman. Untuk langsing tadi Mbak ya, sebenarnya faktor apa sih Mbak yang harus diperhatikan bagi saya mungkin atau orang-orang yang memiliki badan subur ya Mbak ya, subur ya, sehat Mbak ya. Seperti itu faktor apa sih Mbak yang perlu diperhatikan untuk menjalani program-program diet? Kalau untuk menjalankan sukses diet itu kuncinya yang pertama adalah dari niat dari diri sendiri. Itu yang paling penting, karena meskipun dia diberikan aturan diet yang terlalu ketat dengan banyaknya aturan itu, tapi kalau dari dirinya sendiri dia tidak ingin diet, itu tidak akan berhasil Mbak. Yang penting itu yang pertama, satu mindset dietnya. Kemudian yang kedua, dia harus bisa makan tepat waktu, dan artinya harus teratur. Tidak boleh menghilangkan waktu makan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, hati-hati dengan pengkonsumsian suplemen. Karena ada beberapa suplemen yang menimbulkan efek samping, tapi ada juga yang tidak. Efek sampingnya biasanya membuat seseorang ini jadi lebih lancar BAB sama lancar buang air kecil itu Mbak ya. Berarti yang pertama adalah niat. Saya niat untuk gitu ya Mbak ya. Niatnya harus kuat. Kemudian yang kedua adalah makannya harus pola teratur. makan justru harus diatur ya Mbak ya. Iya, diatur Dan tidak boleh misalnya sehari 2 kali karena ingin lebih cepat dapat hasilnya gitu ya. Tidak boleh. Atau nggak makan sekali, itu nggak boleh. Itu lebih parah lagi. Itu lebih parah, itu justru nggak boleh seperti itu ya. Baik, berarti yang kedua adalah mengatur pola makan. Kemudian berhati-hati dengan suplemen itu Mbak ya. Terkadang kan kita suka mengkonsumsi suplemen ya. Karena kan lagi marak ini ya, suplemen, kemudian minuman itu juga harus hati-hati. Siap. Kemudian Mbak Dita nih Mbak ya. Mbak, untuk mengedukasi masyarakat nih Mbak ya. Untuk mengedukasi masyarakat supaya mereka mendapatkan pemahaman yang baik tentang suatu klinik kecantikan dan suatu perawatan misalnya, itu seperti apa Mbak? Kadang kan ada masyarakat yang kalau saya datang ke klinik kecantikan saya nanti seperti ini, kalau saya datang ke klinik kecantikan nanti saya seperti ini, itu seperti apa Mbak? Cara mengedukasinya?
Masyarakat harus tahu jelas klinik kecantikan kayak yang diterangkan Ibu Mita tadi, kayak legalitas dari klinik itu, produk yang digunakan, lalu bila ada dokternya itu dokternya memang jelas ada izin prakteknya di sana. Jadi membangun kepercayaan lah untuk klinik yang akan mau digunakan oleh masyarakat itu sendiri. Baik, gitu membangun kepercayaan kadang kan suka susah Mbak. Gimana cara Mbak? Ya itu membangun memang kepercayaan susah dari ya. masyarakat itu kan, iya gimana caranya Mbak untuk dari mungkin Mbak punya apa namanya pengalaman bagaimana memberi Yang masukan jelas kepada itu tadi masyarakat. Mbak, kalau ada legalitasnya mungkin itu kepercayaan yang pertama ya Mbak. Jadi kayak ada izin dari BPOM, lalu Dinkes itu pastinya klinik itu sudah melalui prosedur yang panjang untuk menjadi klinik yang dapat dipercaya, lalu dokternya surat izin prakteknya jelas, nggak hanya dokter yang tiba-tiba ada di klinik itu lalu kesana lagi loh dokternya nggak ada lagi seperti itu. Berarti harus legalitas ya, tetap Legalitas tadi yang adalah utama. kembali ke legalitas, bahwa kalau misalnya sudah ada legalitas yang pasti berarti Ada pertanggungjawabannya nanti. nah seperti itu dia, ada pertanggungjawaban ke sananya. Nah Mbak, untuk melihat di Malang beberapa waktu lalu ada kasus ditemukannya produk-produk ilegal seperti itu. Menurut pandangan Mbak ini seperti apa Mbak? Ya itu tadi, produk ilegal itu muncul karena adanya fenomena-fenomena di mana masyarakat ingin putih, ingin cantik itu adalah putih seperti itu. Nah itu kemunculan adanya berita kemarin itu sebaiknya bisa membuat masyarakat itu semakin sadar bahwa pentingnya kita lebih teliti dalam memilih klinik kecantikan ataupun jenis produk yang akan digunakan untuk perawatan tubuh, terutama kulit wajah ya. Itu kita harus benar-benar memperhatikan beberapa aspek itu tadi supaya hal ini tidak terulang lagi pada klinik kecantikan lainnya. Seperti itu. Baik, kemudian mungkin terakhir nih Mbak ya, apa yang perlu diperhatikan bagi pasien atau pengunjung yang ingin melakukan kecantikan, perawatan kecantikan di suatu klinik kecantikan ini, apa yang harus diperhatikan oleh pasien Mbak? Dari Mbak Mita. Kalau dari segi pasien ya otomatis dia harus memperhatikan, dia harus mengenali dulu jenis kulit dan tubuhnya itu seperti apa porsinya. Jadi supaya dia ketika akan melakukan perawatan dia yang paling tahu porsinya. Saya tidak mau melakukan perawatan lebih dari ini karena saya takut tidak aman bagi tubuh saya. Itu yang harus dia perhatikan dari segi dirinya sendiri. Kemudian kalau dari segi klinik kecantikan dia harus lebih teliti ya. Dilihat dulu dokternya sebonafit apa ya, izinnya bagaimana, kembali lagi ke aspek legalitas itu tadi. Itu ya Mbak ya. Kemudian dari Mbak Dita sendiri, gimana nih Mbak? Ya hampir sama ya Mbak ya. Yang jelas legalitas, biar jelas nanti klinik itu bukan klinik abal-abal yang nggak jelas izinnya, nggak jelas produknya yang digunakan, seperti itu aja Mbak. Berarti legalitas ya, kembali Penting lagi ke banget legalitas. itu Mbak. Nah, Iya. Mbak, mohon maaf ini kayaknya waktu kita sudah Nggak terasa ya. nggak terasa. Kayaknya masih banyak yang ingin saya tanyakan dan masih banyak yang harus diobrolkan Mbak ya, mengenai banyak fenomena yang terjadi di Indonesia khususnya pada. Baik pemirsa BTV, itulah tadi mungkin sedikit obrolan singkat saya dengan dua orang narasumber tentang fenomena menjamurnya klinik kecantikan. Nah, ini pilihan bagi Anda untuk memilih klinik kecantikan mana yang akan menjadi tempat treatment atau perawatan kecantikan bagi Anda. Nah, sebelumnya saya terima kasih kepada Mbak Paramita dan Mbak Dita atas kehadirannya di studio UBTV kali ini, dan semoga bisa hadir kembali ya Mbak ya dalam kesempatan yang berikut ya, mungkin seperti itu ya Mbak ya. Baik, itulah tadi, dan selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UBTV, be the best.